Terima kasih kepada Bapak Torik Langlang Buana SEMM PhD dan juga teman-teman karena telah memberikan kita kelompok 6 ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Bitcoin. Okay, next. Sebelum kita memulai presentasi, izinkan kelompok 6 ini memperkenalkan anggota masing-masing. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fauzia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Zaki. Perkenalkan, nama saya Zara Ulia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Limansyah. Nama saya Alfian Ali Cahya. Oke, dimulai dari definisi. Yang pertama ada definisi. Bitcoin adalah sistem pembayaran online dari kas elektronik secara peer-to-peer dan dikirimkan secara langsung dari satu ke pihak yang lain tanpa melalui lembaga keuangan. Peer-to-peer ini adalah jaringan peer-to-peer dalam model jaringan komputer yang menghubungkan beberapa perangkat dengan posisi yang sejajar tanpa adanya server pusat. Dan Bitcoin juga termasuk mata uang pertama dan terkuat di dunia. Dengan ini nilai mencapai jutaan rupiah per koinnya. Dengan kemudahan berupa dapat ditransaksi ke berbagai negara dengan biaya pengiriman yang hampir gratis tanpa bantuan pihak ketiga. Selanjutnya ada sejarah keberadaannya. Bitcoin lahir pada tanggal 3 Januari 2009. Pada saat ini Satoshi Nakamoto meluncurkan kode pemrograman dan mengumumkan lewat internet. Satoshi Nakamoto ini adalah nama samaran dari pendiri Bitcoin yang tidak diketahui identitas aslinya. Ada yang menyebutkan Satoshi Nakamoto ini adalah gabungan dari nama-nama perusahaan elektronik besar seperti Samsung, Toshiba, Nakamichi, dan Motorola. Tapi dia mengakui pada profilnya di P2P Foundation tahun 2012 bahwa dia adalah pria berumur 37 tahun yang tinggal di Jepang. Hanya saja kemampuan bahasa Inggrisnya sangat lancar membuat beberapa orang berspekulasi kalau dia bukan orang Jepang. Nah, tujuan utama dari penciptaan Bitcoin adalah menghapus ketergantungan pada pihak pengendali pusat seperti bank atau lembaga keuangan sehingga transaksi dapat dilakukan secara langsung. Beberapa manfaat dari Bitcoin ini ada yang pertama itu ada memudahkan kegiatan investasi. Bitcoin menjadi salah satu aset digital yang dapat dijadikan sarana investasi jangka panjang. Kedua ini Bitcoin juga mampu membantu dalam menjaga stabilitas harga atau perekonomian agar lebih stabil. Yang ketiga ini, Bitcoin mampu memberi sumbang. Selanjutnya, masalah dengan sistem sebelumnya. Bitcoin hadir karena adanya ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan yang terpusat, di mana dalam sistem keuangan yang lama, semua transaksi dan uang yang kita miliki sepenuhnya bergantung pada bank dan pemerintah. Hal ini membuat biaya transaksi bisa mahal, proses transfer bisa lambat, dan rekening bisa diblokir sewaktu-waktu jika ada transaksi yang dianggap mencurigakan. Selain itu, bank sentral bisa mencetak uang tanpa batas. Hal ini berpotensi menyebabkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Catatan transaksi juga bersifat tertutup sehingga hanya pihak tertentu yang dapat melihat, dan tidak semua orang punya akses ke layanan perbankan, terutama di daerah terpencil. Dengan adanya Bitcoin ini bisa menjawab ketidakpercayaan dengan adanya sistem peer-to-peer yang transparan, di mana transaksi langsung dilakukan antar pengguna tanpa perantara, dicatat di blockchain yang bisa diaudit semua orang dan memiliki pasokan terbatas sehingga terlindung dari inflasi berlebihan. Lalu di sini kita masuk ke kelebihan Bitcoin dengan sistem sebelumnya. Itu yang pertama ada dari tanpa pihak ketiga atau peer-to-peer. Nah, Bitcoin tuh jadi yang pertama transaksi langsung antara pengirim dan penerima. Yang kedua tuh tidak perlu bank, payment gateway, atau lembaga clearing. Lalu ada transparan dan bisa diaudit. Transparan dan bisa diaudit tuh seperti semua transaksi itu tercatat di dalam blockchain yang bisa dilihat di publik. Lalu sulit dimanipulasi karena disimpan di ribuan komputer atau node. Cepat untuk
untuk transfer internasional, yaitu seperti kirim ke negara lain bisa selesai dalam hitungan menit sampai jam. Lalu ada biayanya bisa lebih murah dibandingkan transfer bank internasional. Nah, di sini ada kekurangan Bitcoin. Yang pertama itu tidak ada jaminan kehilangan. Nah, Bitcoin ini tidak memiliki lembaga resmi yang memiliki aset pengguna. Jika akun atau e-wallet diretas atau kunci pribadi private key hilang, maka seluruh saldo itu bisa lenyap tanpa bisa dikembalikan. Nah, yang kedua ini dapat digunakan dalam transaksi perdagangan ilegal. Nah, karena bersifatnya anonim dan juga dilacak, Bitcoin ini sering dimanfaatkan atau sering digunakan untuk transaksi di pasar gelap seperti kayak penjualan narkoba, senjata, atau kegiatan ilegal lainnya yang berada di internet. Yang ketiga itu tidak dapat dilacak. Jadi identitas pengguna Bitcoin ini bersifat rahasia. Meskipun transaksinya tercatat di blockchain, namun tidak ada informasi pribadi yang menunjukkan siapa pemiliknya sehingga sulit untuk dilacak oleh pihak berwenang. Yang keempat, transaksi tidak dapat dibatalkan. Nah, setelah transaksi dikirim dan dikonfirmasi di jaringan blockchain, transaksi tersebut bersifat permanen. Jadi, jika ada salah kirim atau terjadi penipuan, dana tidak bisa dikembalikan. Yang kelima, dapat digunakan sebagai media pencucian uang. Nah, karena yang tadi dibilang sifatnya anonim, Bitcoin kerap dimanfaatkan untuk menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan agar tampak legal. Nah, yang keenam ini keterbatasan transaksi. Bitcoin ini memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan dan biaya transaksi. Nah, saat jaringannya padat, transaksi ini bisa tertunda lama dan biaya pengirimannya menjadi tinggi. Selain itu, tidak semua negara atau bisnis ini menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Lalu kita masuk ke ilustrasi cara kerja Bitcoin. Itu dari contohnya A melakukan pembayaran kepada si C sebanyak 100 Bitcoin. Kemudian si B juga melakukan pembayaran kepada C sebanyak 50 Bitcoin. Kini C memiliki total 150 Bitcoin, kemudian melakukan pembayaran kepada D sebanyak 101 Bitcoin yang mendapatkan kembalian change sebanyak 49 Bitcoin. Ilustrasi di atas tuh seperti menunjukkan bahwa masuknya transaksi merupakan referensi dari keluarnya transaksi sebelumnya. Terus ada di transaksi Bitcoin merupakan gabungan dari informasi yang terkait satu sama lain, yang mana sebuah transaksinya tuh setidaknya memiliki satu input dan satu output. Sebuah input dari sebuah transaksi merupakan output dari transaksi sebelumnya. Lalu yang terakhir ada sebuah transaksi Bitcoin terdiri atas input transaksi input yang disebut text line dan output transaksi yang disebutnya itu text out. Sebelum melakukan referensi atas output transaksi sebelumnya, pemilik uang harus memberikan tanda tangan elektronik yang valid. Tanda tangan elektronik tersebut akan dituliskan pada skrip transaksi yang dikirim kepada jaringan Bitcoin tersebut. Ya, selanjutnya ada kesimpulan dari kelompok kami. Bitcoin adalah inovasi dalam sistem keuangan yang hadir untuk menjawab ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan tradisional yang terpusat. Dengan memanfaatkan jaringan peer-to-peer dan teknologi blockchain, Bitcoin memungkinkan transaksi yang dilakukan secara langsung antar pengguna tanpa perantara, tercatat secara transparan, dan hampir mustahil dimanipulasi. Sistem ini juga menawarkan pasokan koin yang terbatas sehingga lebih tahan terhadap inflasi, sekaligus memberikan kebebasan finansial dan akses global bagi siapapun yang memiliki koneksi internet. Dibandingkan sistem sebelumnya, Bitcoin unggul karena lebih cepat, transparan, dan efisien, terutama untuk transfer internasional. Namun, penggunaan tetap perlu menjaga keamanan kunci privat agar aset tidak hilang. Dengan demikian, Bitcoin menjadi alternatif baru yang menggabungkan keamanan, transparansi, dan kemandirian finansial dalam satu ekosistem. Dan ini ada referensi dari kelompok kami ya, yang kita cari. Oke, sekian. Ada yang ingin bertanya?